Minhajul Thalibin acak ya sesuai keperluan yang saya yakini. Saya ulang lagi, saya baca acak sesuai keperluan yang saya yakini. Maka malam ini saya akan baca tentang sujud. Sujud itu adalah melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, warubbaten, wal qadamain. Itu coro Imam Nawawi. Tapi kitab Minhajul Thalibin itu kitab saduran dari kitab Al-Muharrar karangannya Imam Rafi'i yang hanya mewajibkan sujud itu wat'ul jabhah. Jadi cukup meletakkan jabhah di bumi itu sujud sudah sah. Jadi perintah pakai 7 anggota itu dianggap perintah standar ideal, bukan syarat sah. Sehingga kita sebagai ulama, sebagai ahli fikih atau sebagai guru, apalagi banyak di Indonesia Islam yang masih latihan, itu tidak perlu distandarkan sujud 7 apa? Anggota. Itu standar wali itu ya. Jadi kalau daftar wali sujudnya harus seperti itu. Tapi kalau standar awam, ya pokoknya sujud itu saja. Ya, jadi secukupnya. Saya baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini halaman nomor 10 di kitab Minhajul Thalibin. As-sabiu as-sujudu wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabhatihi musallahu. Saya baca model kiai-kiai dulu ya. Wasabiu te kaping 7 as-sujudu sujud. Wa aqalluhu te sithik-sithike sujud mubasyaratu ba'di jabhatihi. Iku gepoke sebagian bathuke wong musallahu ing tempat salate wong. Fa in sajada mongko lamun sujud sapa wong ala muttasilin atase barang kang ketemu bihi kelawan wong jaza mongko wanang apa sujud ilam yataharrak lamun ora obah apa sek bi harakatihi kelawan obahe musolli. Terus ini masih kata Imam Rafi'i, ini perlu dicatat. Wala yajibulan ora wajib wat uyadehi ngletakno tangan lorone wong warubatahi lan dekul lorone wong wa qadamahi lan delamaan lorone wong fil adhar menurut kaul sing dohir. Jadi kalau sampean sujud salah itu masih dibela Imam siapa? Rafi'i. Jadi partainya partai Imam Rafi'i. Itu cukup watul apa? Jabah. Jadi saya insya Allah bantu jenengan, khidmah jenengan baca kitab ini. Tapi yang seneng saya nggak boleh ngundang kecuali pernah sepuh ini karena Habib Ali ini, Habib Bidin sama Habib Muhammad ini min jihatil ada yang rabi keluarga siapa? Damaran Mbak Asnawi. Saya ini buyut saya kandung ini Hafsah namanya. Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Jadi buyut-buyut saya itu orang Damaran. Makanya ketika saya dibully Habib Bidin ngaji di sini mau karena saya memang orang Damaran. Itu riyatam ba'duha mimbar. Jadi begini ya, khazanah keilmuan fikih membolehkan sujud hanya wat'ul jabhah. Ini jelas takbirnya ya. Wala yajibu wat'u yadaihi wa rubbataihi wa qadamaihi fil adhar. Menurut Imam siapa? Rafi'i. Atau menurut imam orang yang baru sholat itu nggak usah imam-imaman sudah begitu. Jadi wis pancen awale wis salah. Nah, kita sebagai kiai barang salah disyafaati. Kita anggap napa? Sah. Kayak Kanjeng Nabi ini ora melok dosa tapi siap nyafaati umat sing tukang dosa. Mulane apik-apike Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah wong ora melok dosa kok mikir nasibe wong dosa. Iku nak ra saking apike wong. Ora melok dosa mikir nasibe wong. Lah repote sing dosa dhewe ora mikir nasibe. Lha mulane kula nek Kanjeng Nabi sakake. Cuma kok ora pantes wong beliau karuan para pangeran tak sakene, tapi kula mestine sakake. Lah opo mikir wong sing ora melok dosa kok mikir wong sing napa? Dosa. Mulane sampeyan nak kepen tambah sayang ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nganggo pikiran. Maksudnya ora lagu tok Gus Sapang. Jadi sayang Nabi ku ya nganggo lagu Gus Sapang ya oleh. Tapi juga harus pakai konstruksi napa? Pikiran bil aqlis salim. Kalau nak delok hadis syafaat itu nangis. Lha wong ora melok dosa kok mikir nasibe wong dosa. Wong mestine mlebu swarga awal mundur gara-gara demi umatnya sing kagian dosa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad kamu akan dikasih Tuhanmu kemudian Anda puas. Fatardo itu ridho itu puas. Dawe Nabi seperti fa wa la ardo wa wahidun ummati finnar. Dari kata rodiya yardo la ardo, kalau buatan bakal ridho, buatan bakal seneng. Wa wahidun min ummati finnar. Selagi umat saya yang ahli tauhid masuk neraka.
Niku sing bulet-bulet. Niku dipikir Nabi. Mulane sampe nak kepengin dipikir Nabi syaratnya ojo-ojo terus non. Itu ndak pemahaman yang benar. Tapi saya pastikan, makanya ketika Abdul Hasan As-Sadili ketemu orang soleh yang sangat fanatik, wong kudu bener terus. Abdul Hasan marah, jika Anda memaksakan orang harus bener terus, berarti faqat ahabba Allah tadharu syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang terlalu ideal itu berarti ingin ora ketok syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mane jenengan kudu tabah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi beliau direwangi tahajud itu demi punya hak napa? Syafaat. Nah, perangkat yang dipakai apa? Ya sujud. Makanya saya memulai malam ini dengan sujud. Perangkat yang dipakai Rasulullah itu apa? Sujud. Nabi Nuh angkat tangan, Nabi Ibrahim angkat tangan, Nabi Isa angkat tangan, Nabi Musa angkat tangan. Tapi Rasulullah itu tahu betul bahwa yang namanya Allah itu Tuhan. Tuhan itu tidak terbatasi oleh hukum akhirat. Jadi kira iso di pendapat kaum Mu'tazilah. Ingat loh, Allah ini sudah akhirat loh, sudah finish, nggak bisa diulang-ulang lagi, nggak bisa. Allah tetap yaf'alu ma biasa. Deleng-eleng ya. Kalau cara berpikir Mu'tazilah kubu sebelah itu, Allah itu nggak beri hak syafaat sama Nabi karena setelah mati sudah final. Jadi nak Kanjeng Nabi nyafaati kira-kira dieling nong ini Nabi eling loh niki pun akhirat. Lah nak Allah mengampuni juga, Allah ini konstitusinya nggak memungkinkan karena sudah final. Itu salah besar. Dunia dan akhirat tidak bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun di akhirat dan tetap ala kulli syai'in qadir. Nah, berhubung Rasulullah itu tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir, umat yang banyak dosanya tetap Nabi berharap disyafaati. Perangkatnya apa? Masyhur itu. Fa akhirru lahu sajidan. Maka saya tersungkur ning kersane Allah kula sujud. Terus Nabi tidak mengangkat-ngangkat kepalanya. Sampai Allah piyambak yang memerintahkan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Muhammad, angkat kepala kamu. Kamu minta apa tak kasih. Minta hak syafaat tak kasih. Makanya kalau memulai ini dengan napa tema napa? Sujud. Mugi-mugi sujudnya kalau jinan ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Nak sing ora ideal nganggo partai siapa? Imam Rafi. Tapi kalau yakin wong desa-desa sing sujudé salah ora rafi'inan pancen goblok. Lah tapi ini alhamdulillah goblok kok ana pembenar ya. Jadi sampeyan sing syukur. Saking apike Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing goblok ya ana sing bela. Saking supaya enak lah jadi umat Kanjeng Nabi enak. Ummatun marhumah napa? Ummatun marhum. Dawuh Kanjeng Nabi umatku ora bejo piye. Sing awal aku, sing nutup Nabi Isa. Supaya bejo terus. Wis pokoke sampean kudu yakin pokoke wis bejo terus. Walana busyra napa? Bisadin mustamirin laisa yanfat haitsu utina atau an jama'al fakhral mabad. Pokoknya seneng mustamir seneng terus menerus. Ora pas nyanyi tok kados Gus Abang mboten seneng iku terus menerus. Kula seneng Nabi terus menerus, ora pas nyanyi tok. Tapi Gus Abang nggih sami, seneng terus. Tapi saya ulang lagi, seneng Nabi itu jangan hanya nyanyi, konstruksi pikirannya itu yang benar. Saya akhir-akhir ini sering matur teng khalayak rame. Seneng sejati itu adalah konstruksi akal, al-iltizat al-aqli. Kita punya kenyamanan berpikir. Misalnya Rasulullah mengajarkan hadhil alam khalaqaha Allah. Alam ini diciptakan Allah. Kenapa? Karena konstruksi pikiran Islam itu sederhana. Hadhil alam ini maujudah. Bumi langit kadung maujudah. Di mana-mana maujudah pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Berhubung yang wujud ini penyebab, maka berstatus super, yaitu disebut wajibil wujud. Berhubung wajibil wujud ini pencipta, maka harus berstatus qadim. Niku kula turu iso, mergo ajaran Islam masuk akal. Dan ya umpama Islam ngajari ngene, bumi iku sing gawe Yesus. Tapi lahire bumi, lahire Yesus ning bumi. Wong bumi kok ambek pangerane dhisik bumi. Bingung gak? Cara akal itu. Gak iso turu cara kula ana ajaran ngono. Umpama diajar ngene, Firaun iku pangeran. Nah, makanya digojlok oleh Nabi Musa. Pangerane sapa Musa? Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Saya mengerani buyut-buyutmu. Nak kowe pangeran berarti buyutem sakake gak duwe apa? Pangeran. Tapi Islam itu mengajarkan sesuatu yang menyamankan akal. Wajada halawatal iman. Ini makanya kata Ibnu Hajar Al Asqalani, Nabi bukan sekedar al jamalul wajhi, wajahnya ganteng. Tapi
al jamalul akli, akal cara berpikir juga ganteng, sehingga kita ngikuti itu enak sekali. Kita diajari bahwa hadhil alam khalaqahal maujud, karena maujud ini pencipta berstatus super, namanya wajibul wujud. Karena pencipta statusnya harus qadim, harus awal, kan enak terus iso turun. Jadi misalnya ke darani sing dadi pangeran kuwi ali, kan bingung. Nih kanca kula mulai alit, mulane zaman ra usah iskal aku. Zaman dereng kawin piyambake santri kajen, kula santri sarang, tapi sering teng kamar kula riyen. Nganti dekne dadi kiai. Dadine kiai dhisik kula, nak Habib mulai lahir mun Habib. Dadine kiai dilatih Gus Zaki, dilatih kula. Nak Habibe mulai lahir. Terus benten nggih. Nak Habib ku badatu Rasulillah mulai lahir nggih. Habib. Nak kiai latihan ya kudu sabar, ngempet. Tapi ini kita mau Habib Ali Sarah. Kalau mboten gocok Habib liane mboten wantun. Habib Ali wantun.